Omnibus Cipta Kerja, harapan menata masa depan. Karena kolektor. Alhamdulillah udah tambah satu lagi, bukan tambah satu ya, tambah dua ya, tambah tiga ya. Ada lagi buku pengantar manajemen koperasi dan UMKM. Yang kedua, ekosistem kewirausahaan UMKM di Indonesia. Jadi mau mempelajari UMKM ya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi ini sangat fundamental ya. Fundamental, dan ini contoh dari usulan flat tax ya. Saya ingat dulu ya. Saya ingat dulu ketika di BKF waktu itu ada disposisi dari Pak Prof Budiono ya. Entah waktu itu Prof Budiono sebagai Menko Perekonomian atau sebagai Wapres ya, saya lupa posisi beliau. Tapi yang masih saya ingat adalah ada disposisi ya terkait dengan flat tax ini. Ingat banget ya, ada majalah dari luar negeri difotokopi ya, diedarkan ke seluruh pegawai BKF. Dibaca, pelajarin. Topiknya membahas mengenai flat tax ini. Dari Pak Budiono ya, turun ke Bu Sri Mulyani waktu itu Menkyu, turun ke BKF. Filenya saya udah nggak ingat lagi ya, mungkin kececer di mana, tapi saya masih ingat bahwa dia topiknya adalah membahas mengenai flat tax ini. Ya mungkin waktu sekitar tahun-tahun itu ya, di Amerika Serikat lagi in ya, pembahasan mengenai tax reform. Oke. Ya baru sekarang ya, tapi baru sekarang yang berdasarkan undang-undang omnibus tadi ya, kita menurunkan tarif PPh badan. Apakah itu flat tax ya? Saya googling di salah satu situs review kebijakan pajak internasional, dia judulnya adalah Indonesia semakin mendekati flat tax gitu. Ya, apakah seperti itu ya? Ya sebenarnya kemarin Bu Sri Mulyani kan bilang ya bahwa tidak diturunkan lebih jauh lagi ya, karena dianggap sudah relatif kompetitif dengan negara-negara pesaing gitu ya. Karena semakin kita menurunkan pajak, itu seperti istilahnya adalah race to the bottom ya. Race itu perlombaan, bottom bawah ya. Bottom diterjemahkan bawah, bukan pantat ya. Bisa terjemahkan pantat, bisa terjemahkan bawah ya. Tapi dalam hal ini adalah perlombaan menuju jurang gitu ya. Karena kalau semuanya berlomba-lomba menurunkan pajak, ya nanti pendapatan pajak akan turun bagi semua negara. Nah, bagi kita mungkin belum siap ke sana ya. Oke. Alasan perlu tax reform. Nah, ini saya kira juga relevan untuk kita ya. Yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan pajak. Meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan kita ya, kepatuhan perpajakan kita secara umum relatif rendah ya. Relatif rendah. Dilihat dari wajib pajak yang mendaftar, yang membayar pajak dibandingkan dengan jumlah penduduk kita. Paling pol 11%, paling pol 12%.
Ya, itu seperti itu. Ya. Di sini perlu dibedakan ya adanya tax evasion dan tax avoidance ya. Ya, tax evasion dari tax avoid. Jadi tax evasion itu bersifat ilegal ya. Yang tax avoidance itu boleh ya. Tax avoidance boleh. Nah, oke. Oke, jadi yang satu menghindari, yang satu menggelapkan gitu ya. Yang gelap-gelap nggak boleh ya. Menghindari ya mungkin dia bisa menemukan celah hukumnya ya. Menyewa konsultan pajak yang bagus yang bisa menemukan celah hukumnya sehingga dia bisa membayar pajak yang lebih rendah. Itu boleh saja ya. Kemudian yang kedua alasannya adalah membuat sistem perpajakan atau tax code yang lebih sederhana. Kalau dia lebih sederhana, ya dia akan kembali lagi meningkatkan kepatuhan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Efisiensi dalam bentuk apa? Ya, efisiensi dalam bentuk tadi administrasi ya. Karena sistemnya sederhana, bisa dilakukan sendiri. Tidak perlu nyewa konsultan pajak. Ya, konsultan pajak kan duit gitu ya. Atau menyewa akuntan pajak tersendiri ya. Kalau sistemnya rumit, dia harus menyewa konsultan. Konsultan ya tentu secara beban ya harus bayar duit lagi ya. Ada beban tambahan ya. Oke. Nah, kemudian teori dari tax evasion ya. Penggelapan pajak ya. Penggelapan pajak teorinya adalah yang pertama ya. Nah, ini kembali lagi ke trade off ya. Membandingkan antara benefit dengan cost-nya. Yang pertama benefitnya apa? Benefitnya adalah dia menggelapkan pajak, kalau nggak ketangkep maka dia ada uang yang bisa di save ya, bisa ditabung. Artinya apa? Tidak perlu bayar pajak atau bayar pajaknya lebih rendah daripada yang seharusnya. Jadi ada semacam keuntungan dari penggelapan tadi. Berikutnya dari sisi cost-nya itu adalah adanya denda atau bisa jadi penjara gitu kalau ketangkep. Kalau ketangkep. Jadi benefitnya dalam bentuk pengurangan pembayaran pajak, cost-nya dalam bentuk denda atau dalam bentuk penjara. Nah, yang ketiga ya, semakin tinggi pajaknya ya, semakin tinggi pajaknya, berarti kan beban bayar pajaknya itu makin tinggi ya. Nah, itu akan lebih mendorong tax evasion karena dia benefit dari penggelapannya menjadi lebih besar. Sebaliknya, peningkatan denda atau penjara ya, semakin besar atau semakin mengerikan sanksinya, maka dia akan menurunkan tax evasion. Ya. Salah satunya misalnya di sini adalah yang sering diteliti untuk skripsi itu misalnya adalah bagaimana audit ya, kaitan audit dengan kepatuhan ya, bahwa audit itu akan menurunkan tax evasion, akan meningkatkan kepatuhan pajak. Nah, jadi ini teorinya secara verbal, secara grafiknya digambarkan seperti ini ya. Yang pertama di sini adalah marginal benefit, itu yang mendaftar ya. Oke, kita lihat dulu yang sumbu datar. Sumbu datar adalah
berapa jumlah dari pajak yang digelapkan. Gitu. Kemudian yang sumbu vertikal adalah marginal cost atau marginal benefit dari penggelapan pajaknya. Ya, jadi yang mendatar itu kuantitinya, ya, yang vertikal semacam price-nya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang biru mendaftar adalah marginal benefit-nya. Tadi kita sudah sampaikan marginal benefit-nya dalam bentuk berapa jumlah duit yang bisa digelapkan. Kemudian marginal cost-nya tadi dalam bentuk berapa yang apa tadi ya, ketangkepnya. Hai manis, iya hai. Ayo salah kirim loh, ayo. Siapa nih? Mas Ilham, seharusnya dikirimkan ke siapa, Mas? Ketahuan loh. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga ini ya, namanya juga effort ya, namanya juga usaha ya. Ini kan marginal benefitnya lebih gede daripada marginal cost ya. Ini marginal cost-nya kebetulan karena ketangkep aja kan, karena salah kirim ya. Oke, kembali ya. Jadi tadi marginal benefit-nya dalam bentuk berapa duit yang bisa digelapkan gitu ya. Dan marginal cost-nya kalau dia ketangkep berapa dendanya atau berapa hukuman penjaranya gitu. Nah, kalau tarif pajaknya dinaikkan ya, maka dia ini bukan tarif pajaknya dulu ya. Penaltinya dinaikkan ya. Dendanya, sanksinya dinaikkan, maka dia akan meningkatkan marginal cost-nya. Sehingga equilibriumnya geser dari A ke B. Artinya apa? Ya, penggelapannya lebih kecil. Nah, sebaliknya, ya, kalau tarif pajaknya dinaikkan, maka marginal benefit-nya meningkat. Ya, dari MB1 ke MB2. Sehingga dampaknya adalah bisa mendorong atau bisa meningkatkan penggelapan pajak. Ya. Nah, tadi misalnya audit, ya audit bisa dilihat juga dengan kerangka ini, ya. Peningkatan audit gitu, berarti dia akan meningkatkan marginal cost-nya, ya. Sehingga harapannya penggelapan pajak menjadi lebih sedikit. Oke, ya. Mengapa penggelapan pajak perlu ditangani? Yang pertama adalah efisiensi, ya. Karena kalau penggelapan pajak tidak dikenai sanksi, maka dia akan semakin banyak orang yang nggak mau bayar pajak, ya. Basis pajaknya semakin kecil, semakin sedikit, ya. Ya, tentu penerimaan pajaknya semakin kecil juga. Berikutnya adalah dari sisi keadilan. Keadilan vertikal maupun keadilan horizontalnya menjadi tidak adil. Ya. Karena ada yang kaya tapi mempunyai, ya, ini biasanya yang mempunyai kemampuan untuk menghindarkan, apalagi menggelapkan pajak, itu adalah orang-orang yang kaya. Ya. Karena dia mempunyai sumber daya, ya, misalnya nyewa konsultan yang jago gitu ya, menyewa akuntan yang ahli menyembunyikan gitu ya. Nah, sehingga dia yang kaya itu lebih mempunyai kemungkinan untuk menggelapkan atau menghindarkan pajak. Itu kalau nggak ditangani ya nggak adil gitu ya. Masa yang kaya karena menggelapkan pajak, dia membayar pajaknya lebih
kecil daripada yang lain. Oke ya. Nah, berikutnya terkait dengan membuat sistem perpajakan menjadi lebih sederhana. Ya. Tadi alasan tax reform kan tadi itu. Ya tentu dengan sistem pajaknya menjadi lebih sederhana itu pada akhirnya akan mempengaruhi kepatuhan. Nah, di sini misalnya penyederhanaannya dengan apa ya? Exemption ya, exemption atau deduction-nya disederhanakan. Misalnya kalau di kita ya ada persentase gitu ya, persentasenya sekian, dia jabatan ya, itu sederhana gitu ya. Bukan dibedakan, misalnya akuntan boleh deduction-nya ini, dosen deduction-nya ini ya, atau profesi yang lain deduction-nya ini ya, itu repot ya. Sistemnya menjadi tidak sederhana, ruwet gitu ya. Nah, jadi yang paling sederhana tentu exemption sama deduction-nya tentu dihilangkan semua. Tapi kita pelajari sebelumnya bahwa exemption dan deduction itu merupakan usaha untuk meningkatkan keadilan pajak. Jadi kembali lagi ya, adanya exception dan deduction itu meningkatkan keadilan, tetapi at the expense of efisiensi ya, atau sistem perpajakan yang lebih rumit ya. Oke. Nah, berikutnya ya. Di sini dampak dari apa ini ya? Dampak dari perubahan dari sistem pajak atau perubahan dari tarif pajak ya. Berapa besarnya tergantung dari elastisitas ya, elastisitasnya. Nah, di sini dibedakan direct effect ya, direct effect dari perubahan perpajakan. Misalnya di sini gampangannya adalah peningkatan tarif pajak. Direct effect kalau misalnya tarif pajaknya dinaikkan 2 kali lipat ya, tentu harapannya direct effect-nya adalah penghasilannya, penerimaan 2 kali lipat juga. Tetapi kenyataannya tidak. Karena apa? Karena ada indirect effect. Karena ada perubahan perilaku dari wajib pajak karena ada perubahan kebijakan itu. Indirect effect-nya apa? Ya, di sini dibedakan menjadi 4 ya. Indirect effect, gross income effect. Nah, kalau dia tarif pajaknya dinaikkan ya, orang akan mengubah perilakunya dengan bekerja lebih sedikit ya, atau menabung lebih sedikit, mengambil risiko lebih sedikit. Mengambil risiko lebih sedikit berarti apa? Ya, berusaha lebih sedikit gitu. Karena usaha kan ya usaha mengandung risiko ya. Jadi dia karena tenaga kerjanya lebih sedikit ya, nabungnya lebih sedikit atau berusahanya lebih males gitu, maka setelah pajak gross income-nya akan turun. Padahal tadi harapannya setelah pajak tarif pajaknya dinaikkan, penerimaan pajaknya naik juga, tapi ternyata enggak. Berikutnya adalah reporting effect. Ya, karena tarif pajaknya dinaikkan ya, maka orang cenderung untuk melaporkan income yang lebih rendah. Karena harapannya dia nanti bayar pajaknya lebih rendah. Berikutnya adalah income exclusion effect. Karena tarif pajaknya lebih tinggi, maka dia berusaha mengurangi pembayaran pajaknya dengan melaporkan lebih banyak deduction, exemption, exclusion.
Yang keempat, compliant effect. Tarif pajaknya lebih tinggi, maka kepatuhannya lebih rendah. Ilustrasinya seperti ini ya, ilustrasinya seperti ini ya. Awalnya sebelah kiri penghasilan kena pajaknya 50.000. Yang biru-biru yang hijau-hijau ya. Terdiri dari upah 45.000. Kemudian penghasilan sampingan di sini dia dari motong rumput tetangga gitu, dapat 5.000. Sehingga total income-nya adalah 45 tambah 5 sama dengan 50.000. Tarif pajaknya 10%, revenue-nya 5.000 ya. Nah, misalnya pemerintah menaikkan tarif pajak dari 10% menjadi 20%. Harapannya tentu ya direct effect-nya adalah penghasilannya, penerimaannya naik ya, penerimaan pajaknya naik 20% kali 50.000. Naik dari 5.000 jadi 10.000. Direct effect-nya yang dihitung ya. Tetapi ternyata ada indirect effect. Indirect effect-nya digambarkan di sebelah kanan. Yang pertama adalah yang di sebelah atas ini ya, di sebelah atas ada daerah-daerah yang biru gitu ya, yang biru. Senang banget biru. Saya senang banget warna biru ya, sehingga abu-abu juga saya bilang biru. Ini daerah abu-abu yang atas ya. Daerah abu-abu atas itu adalah dia upahnya ya, upahnya dia berkurang ya, berkurang 5.000. Karena apa? Dia menjadi males-malesan ya, karena tarif pajaknya 2 kali lipat. Berikutnya yang di bawah di sini ya, yang penghasilan sampingan dari motong rumput tetangga itu sebesar 5.000 tidak dilaporkan ya, tidak dilaporkan. Berikutnya dia yang health benefit sama charity ya, dia mengklaim deduction ya, health benefitnya 2.500, charity-nya 2.500. Ya, deduction 5.000 ya. Jadi pengurangan usaha di atas itu 5.000 ya. Tidak dilaporkan 5.000 ya, mengklaim deduction 5.000. Nah, jadi 50.000 dikurangi 15.000 ya, tinggal 35.000 taxable income. Di 35.000 kalikan tarifnya yang meningkat ya dari 10 jadi 20%, maka dapatnya cuma 7.000. Padahal tadi pengennya 20% kali 50.000 ya, 10.000. Nah, tapi ternyata ada indirect effect ya. Ternyata ada perubahan perilaku dari wajib pajak yang dikenakan tarif yang lebih tinggi. Oke ya. Oke ya. Oke, jadi keuntungan ya dari tax reform ya. Tax compliant ya. Tax efisiensi meningkat ya, dengan meningkatkan basis pajaknya. Basis pajak berarti ekstensifikasi gitu ya, ekstensifikasi ya, yang lebih membayar lebih banyak ya, dan dengan tarif pajak yang lebih rendah ya. Kemudian menyederhanakan tarif, menyederhanakan sistem perpajakan ya. Jadi ini klaimnya ya, bahwa fundamental reform itu ya harus bisa menjawab tiga masalah ini ya. Tax compliant, tax efisiensi, dan sistem perpajakan yang lebih sederhana.
Ini topik pertama dari chapter 25. Silakan jika ada komentar atau pertanyaan, ya, persilakan. Oke, ya. Tidak ada, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Politics and Economics of Tax Reform, ya ini mungkin bisa kita lewatin, ya. Sangat sangat Amerika, ya. Tapi kalau di kita itu tax reform harus hati-hati, ya, karena seperti membuka kotak Pandora, ya. Apa biasanya kalau perubahan kebijakan itu banyak yang nebeng, banyak yang nebeng, kepentingannya dimasukkan di dalam perubahan-perubahan itu. Indikasinya gimana? Indikasinya kemarin, ya, sempat rame kan, draft undang-undangnya kok versinya beda-beda. Versinya beda-beda. Entah itu kelalaian di dalam dokumentasi proses, ya, atau masing-masing yang berkepentingan, ya, memasukkan, ya, memasukkan kepentingan masing-masing, ya. Oke, ada yang mau ikut simulasi simulasi UAS, ya, silakan, ya. Tadi udah saya capture, ya. Oke, ya. Mungkin kita lewatin saja, ya. Transition. Oke. Nah, ya, salah satu dari beneran nggak gitu, ya. Ada yang lagi ini, lagi blender. Nah, salah satu topik dari reform itu adalah mengusulkan consumption tax, ya, consumption taxation. Nah, seperti tadi saya bilang, ya ini untuk Amerika mungkin merupakan suatu ide baru, ya, karena dia selama ini fokus pada PPh badan sama PPh orang pribadi sama payroll tax. Tapi kalau kita di sistem kita consumption taxation itu sudah umum, ya, sudah umum. Ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat, ya, bahwa dia mengusulkan, ya, memajaki konsumsi. Argumennya apa, ya? Argumentasinya adalah ya, simplicity, ya, lebih simple, lebih mudah, ya. Karena kalau pajak penghasilan, ya, itu susah, ya, harus ada pembukuan, ya. Jadi ada revenue-nya berapa, kemudian dikurangi expense-nya, dikalikan tarifnya, baru kemudian apakah ada tax credits-nya dan seterusnya. Tapi kalau consumption tax, konsumsi berapa, langsung kalikan aja tarifnya, 10%, 11%, atau berapa gitu, ya. Nggak peduli berapa kamu revenue-nya, ya. Nggak peduli berapa kamu deduction-nya dan seterusnya, ya. Nah, problemnya adalah, ya, masalah di keadilan, ya, keadilan. Ya, karena
Ya, seperti kemarin sudah disampaikan bahwa orang miskin itu proporsi penghasilannya yang dipakai untuk konsumsi itu jauh lebih besar dibanding dengan orang kaya. Ya, orang kaya itu marginal propensity to save (MPS-nya) lebih besar, jauh lebih besar daripada marginal propensity to consume. Nah, demikian juga alasan yang lain, ya. Mengapa consumption lebih jelek ya sebagai tax base, ya. Ada perbedaan antara penabung dan non penabung. Nah, tadi kalau penghasilan ya, dia bisa dipakai untuk konsumsi atau dipakai untuk tabung ya. Jadi Y sama dengan C tambah S gitu ya. Y C tambah S. Nah, jadi kalau dia konsumsinya kena pajak ya, maka dia akan cenderung untuk menabung ya, menabung. Problemnya siapa yang menabung ya? Tentu yang punya duit. Yang punya duit siapa ya? Orang kaya gitu ya. Karena bagi orang miskin penghasilannya banyakkan untuk konsumsi ya. Kemudian transition issues ya. Terutama untuk yang senior ya, yang generasi tua ya, selama ini dia sudah membayar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan income. Nah, kalau dia kemudian sistemnya berubah ya, dia dipajakin berdasarkan konsumsi, maka dia tidak adil ya. Karena senior katakanlah udah pensiun gitu ya, udah pensiun, dia penghasilannya sebenarnya udah nol kan, udah nol. Kalau dia berdasarkan pengenaan PPh itu dia udah nggak bayar pajak. Tapi karena dia pengenaan pajaknya berdasarkan konsumsi dan kita tahu bahwa ya namanya kalau orang meskipun udah pensiun tapi masih hidup kan masih perlu konsumsi. Maka dia tetap perlu bayar pajak gitu. Apalagi ya biasanya kalau orang senior gitu ya mungkin biayanya juga lebih tinggi gitu ya. Mungkin biaya makannya berkurang, tapi biasanya yang biaya kesehatannya menjadi jauh lebih tinggi ya daripada orang yang muda. Biaya makan mungkin berkurang gitu ya. Biaya jalan-jalan mungkin juga berkurang ya. Jalan aja susah apalagi jalan-jalan ya. Sehingga dia tapi konsumsi tetap ya, konsumsi tetap geser apa yang memang jenis konsumsinya atau jenis pengeluarannya kemudian nanti yang fasilitas kesehatan, layanan kesehatan menjadi lebih besar. Tapi dia nggak ini gitu ya, yang seharusnya dia udah pensiun, nggak dapat penghasilan, nggak bayar PPh, tapi karena sistemnya berubah, dia harus tetap bayar pajak ya. Kemudian terkait dengan compliant ya, mungkin ada consumption yang sulit diukur ya, mungkin lebih sulit diukur daripada income. Consumption misalnya kemarin udah kita bahas terkait dengan apa ya, terkait dengan consumption yang tidak diinginkan gitu, misalnya bencana gitu ya, bayar untuk kesehatan ya, misalnya sakit atau kecelakaan, itu konsumsi juga ya, tapi sebenarnya konsumsi yang tidak diinginkan ya. Demikian juga misalnya kesehatan ya, kesehatan apakah dia masuk sebenarnya consumption ya, ataukah dia masuk fasilitas kesehatan ya, apakah masuk consumption atau masuk dalam definisi income. Cascading ya, ini kalau PPN ya, PPN ada pajak masukan, ada pajak keluaran ya, itu menjadi sistemnya menjadi rumit ya, jadi rumit. Jadi dari hulu ke hilir harus konsisten. Karena kalau tidak konsisten nanti
Kalau rantainya terputus, itu pihak yang akan rugi, gitu ya. Dia akan katakanlah tidak bisa menggeser pajak masukannya ke pajak keluaran, maka dia akan rugi ya membayar pajaknya. Oke, desainnya ada PPN ya, atau juga dalam bentuk expenditure tax ya, atau mungkin cash flow tax, dan mungkin bisa dibaca sendiri. Oke, terakhir tentang flat tax. Tentang flat tax ini diusulkan oleh Hall dan Rebushka ya. Hall dan Rebushka tahun 1981. Nah, tapi tadi menjadi topik kampanye yang di Amerika Serikat tahun 2011. Diimplementasikan di Indonesia parsial ya tahun 2020-an. Jadi kadang-kadang ide itu memerlukan waktu untuk menjadi kenyataan. Oke, di sini ya, di sini ya. Nah, di sini yang diusulkan oleh Hall dan Rebushka adalah perusahaan ya membayar flat tax rate (PPN) atas penjualan ya. Kemudian upahnya bisa mengurangi ya. No corporate income tax, PPh badan dihapuskan. Ini radikal banget ya. Jadi dia PPh badan dihapuskan, perusahaan bayar PPN atas penjualannya. Kemudian biaya upahnya mengurangi gitu ya, mengurangi pembayaran pajaknya. Ya, kemudian individual membayar hanya labor income ya, bukan capital income. Dan tarifnya juga sama. Ya. Tax expenditure dihilangkan semua. Tax expenditure itu apa? Tax expenditure itu adalah subsidi ya. Subsidi ya atau exemption gitu ya. Tapi exemption-nya juga kalau subsidi kalau di kita mungkin ya apa ya, BLT atau apa yang sejenis gitu ya, program keluarga harapan dan seterusnya itu dihilangkan semua ya, dan digantikan dengan single family level exemption ya. Jadi dia mengusulkan seperti PPN ya. VAT-like system ya, sistemnya seperti PPN ya, tetapi ya income tax plus exemption-nya ya. Oke, ini klaimnya flat tax-nya ya. Efisiensi ya. Kemudian simplicity, lebih sederhana. Compliance ya, karena semuanya tarifnya sama ya, tidak ada insentif untuk mencari tarif yang lebih murah ya. Tax avoidance atau tax evasion tadi. Kemudian problemnya ya bersifat regresif ya. Regresif. Demikian juga ada difficult transition issues ya. Jadi perubahan sistem menjadi sulit ya, menjadi sulit untuk perubahan dari sistem yang sekarang ya menjadi flat tax itu seperti apa ya, mungkin ya gradual gitu ya, gradual. Oke ya, jadi ini kalau hitung-hitungannya flat tax menurut Hall Rebushka itu yang lapisan bawah itu dia akan mendapatkan keuntungan, tetapi yang lebih untung lagi adalah lapisan yang paling kaya. Itu dia akan mendapatkan tarif pajak yang lebih murah. Yang tengah-tengah itu beban pajaknya lebih tinggi ya daripada yang tarif yang berlaku. Itu kira-kira ya topik yang dibahas pada bab 24
dan bab 25 dari Gruber ya, dari Gruber. Oke ya. Oke. Ya, ada pertanyaan atau komentar dipersilahkan jika ada ya. Cukup ya. Cukup Pak. Oke, masalah ya. Berikutnya apa? Berikutnya kuis Pak. Kuis ya. Jangan nggak menyiapkan ya. Langsung ini, langsung banyak yang izin Pak. Mohon maaf gangguan sinyal ya. Oke, kalau tidak ada kita lihat kemarin ada yang minta ini ya, minta bahas soal. Bentar kita lihat dulu ya. Ya. Ini yang soal tahun lalu ya. Soal tahun lalu 1 Februari 2021. Oke. Nah, ini bentuknya mungkin sama ya. Tahun ini menurut Dosko juga 30 pilihan ganda plus 7 IC ya, 7 IC. Open book ya. Open book boleh tapi nggak boleh kerjasama ya. Dan harapannya tidak ada gangguan teknis ya. Karena kalau ada gangguan teknis tapi sekarang ini ya offline ya, offline. Makanya kelihatannya banyak yang di kampus ya, banyak di kampus. Oke, kita lihat ya, kita lihat. Ada yang mau mencoba? Sebentar, saya ininya ya, saya taruh di chat ya. Mana tadi? Oke, sudah ditaruh di chat ya. Silakan jika ingin download. Oke, jadi yang pertama, soal pertama pilihan ganda ya. Boleh dibaca, siapa yang mau menjawab silakan. Pernyataan yang benar tentang pengenaan pajak penghasilan badan. A, B, C, D. Mana kira-kira? Berperan meningkatkan produktivitas perusahaan. Teng dong, tadi enggak ya. Tadi kan bilangnya mengurangi produktivitas tadi ya. Menjamin keadilan dengan sistem tarif yang progresif. Bisa jadi ya. C, sistem tarif regresif badan akan menguntungkan pekerja. Tadi kita nggak bahas ya. Dapat menggantikan PPh orang pribadi. Kebalikannya tadi kelihatannya PPh badan dihilangkan diganti orang pribadi gitu ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke. Yang kedua ya. Manakah pernyataan yang tidak tepat terkait alasan pemerintah yang harus berperan dalam mendistribusikan bantuan bagi kesejahteraan masyarakat? Kita ingat kuliah-kuliah awal gitu ya, ini digabungkan dengan sosial ini ya, social insurance, bahwa pemerintah berkontribusi atau intervensi kalau ada kegagalan pasar dan kalau ada ketidakadilan. Kita lihat. Karena pemerintah bisa mengelola perekonomian negara secara efisien. Deng dong. Tadi kan argumentasinya kalau
kalau ada kegagalan pasar, pemerintah intervensi ya. Jadi yang tapi soalnya tidak ya, tidak ya, berarti benar A ya. D, karena pertumbuhan ekonomi tidak mampu memaksimalkan pemerataan kesejahteraan sosial. Nah, ini tepat ya, karena tadi ada masalah dari sisi ketidakadilannya. Karena swasta tidak bisa menyediakan layanan akibat adanya free rider. Nah, ini berarti adanya kegagalan pasar, berarti tepat ya. Tepat, pemerintah harus intervensi. Karena pemerintah mempunyai kewenangan menurut pajak yang dapat digunakan untuk melakukan redistribusi pendapatan. Ya oke ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, yang 3 pasti gampang ya. 3 apa 3? Ya. Ini sebenarnya nggak bagus ya, nggak bagus untuk soal open book itu hafalan kayak gini tuh nggak bagus ya. Ya tapi nggak apa-apa, bonus ya. Jawabannya adalah D, nomor 3. 4. Kemungkinan aktivitas penggelakan pajak akan semakin besar. Nah tadi yang kita bahas ya. Kemungkinan tertangkapnya besar, enggak ya, kebalikannya ya. Tertangkapnya besar maka marginal cost-nya akan semakin besar. Jika tertangkap perlu membayar denda yang lebih besar. Oh enggak ya. Jumlah pajak yang terutang semakin besar. Oke ya. Tarif pajak yang berlaku rendah. No ya. Jadi 4C ya. Kok cepat Pak ya? Ada karena saya udah ada kuncinya ya. Kalau nggak ada kuncinya sama aja lama ya. 5 ya, dampak eksternal pendidikan. Nah, ini spesifik banget ya. Lochner dan Moretti, ada namanya lagi ya. Ada namanya. Dampak eksternal pendidikan kaitkan dengan partisipasi proses politik, benar kemarin ya, kita bahas ada. Tingkat pendidikan lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan kesehatan, bisa jadi ya. Tingkat pendidikan, tingkat kriminal yang lebih rendah, benar ya. Tingkat produktivitas yang lebih tinggi, benar. Masalahnya adalah jebakannya di Lochner dan Moretti ini ya. Kuncinya bilang C ya. Apakah keluar? Belum tentu ya. Belum tentu. Berikutnya nomor 6 ya. Keunggulan pajak dikonsumsi dibanding pajak penghasilan adalah secara administratif lebih sederhana. Benar tadi ya. Benar. Lebih adil karena dikenakan tarif yang sama. Mungkin tidak ya, karena tadi problemnya justru di equity. Ya. Dapat didesain untuk memberikan keadilan atas kelompok masyarakat yang berbeda penghasilannya. Susah ya, susah. Karena dia pajak konsumsi ya, bukan atas penghasilan, tapi atas konsumsinya. Kemudian D, mendorong peningkatan konsumsi untuk meningkatkan unsur consumption dalam PDB. Enggak ya, kebalikannya. Kalau kena pajak konsumsi justru konsumsinya akan turun ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Dan 7, pernyataan yang tidak benar tentang High-Simon Comprehensive Income. Memasukkan semua penghasilan dalam nama dan bentuk apapun. Ini benar ya. Ini benar. Penghasilan yang dikenakan pajak menunjukkan keinginan individu untuk membayar pajak, willingness to pay taxes. Belum tentu ya. Termasuk penghasilan adalah iuran asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, yaitu konsisten dengan pernyataan A ya. Kemudian tidak termasuk penghasilan adalah biaya transportasi ke tempat kerja. Biaya transportasi. Enggak ya. Tidak. Nah, biaya transportasinya bisa ditanggung atau enggak gitu ya. Tanggung atau enggak. Jadi ini bisa 50-50 ya. Tetapi kecenderungannya adalah yang lebih pasti adalah
B ya. Karena kalau sesuai dengan keinginan individu untuk membayar pajak itu sistem apa? Siapa ahlinya yang berpendapat gitu? Ya, siapa? Siapa ya? Ingat? Iya, yang bawahnya ini ya. Model Tibo ya, model Tibo 8. Model Tibo menyarankan bahwa belanja memiliki hubungan erat antara benefit ya, sebaiknya dilakukan oleh ya pemerintah daerah ya. Karena dia semakin dekat ya antara pelayanan dengan orang yang dilayani gitu ya. Ya pemerintah daerah lah ya. Kalau pemerintah pusat itu yang pelayanan ya atau benefitnya yang bersifat lebih luas gitu. Kadang-kadang tidak langsung. Misalnya apa? Pertahanan gitu ya. Pertahanan kan kalau saya di Depok gitu ya atau saya di Tangerang Selatan ya mungkin kepentingan untuk pertahanan itu tidak terlalu penting bagi saya ya. Kalau keamanan mungkin iya, tapi kalau pertahanan mungkin enggak. Tapi kalau katakanlah yang berada di Papua gitu ya atau di Kalimantan Utara itu kepentingan pertahanan bagi mereka, bagi warga di sana ya tentu lebih tinggi. Dan seterusnya. Kita lihat yang IC-nya ya. Belum tentu seperti ini ya soalnya ya, belum tentu seperti ini karena dosennya berbeda ya, dosennya berbeda. Dan tidak boleh mengusulkan soal yang sudah pernah dikeluarkan tahun sebelumnya. Yang pertama, diminta menganalisis DAU dan DPH tahun 2020 ya. Temukan 3 fakta penting dan jelaskan argumen saudara. Bagaimana rekomendasi saudara? Nah, ini kalau menjawab ya, ini pertanyaannya dibaca ya. Ada berapa pertanyaan? Sebaiknya responnya juga sesuai dengan pertanyaan itu. Ini minimal kan ada 2 ya, faktanya sama rekomendasinya. Nah, untuk menjawab ya tentu minimal ada 2 itu ya. Faktanya tadi 3 gitu. Apa kira-kira faktanya dari sini, dari grafik ini? Yang atas DAU, yang bawah DPH. Ya tentu kalau menganalisis atau ya memberikan argumentasi, yang menarik adalah melihat data-data yang ekstrim ya. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kiri apa? Yang memperoleh alokasi yang paling kecil atau dalam hal ini 0 gitu Jakarta gitu ya. Yang DPH yang memperoleh alokasi paling kecil Sulawesi Barat. Nah, jadi berikutnya yang ekstrim yang gede ya. Ekstrim gede untuk yang DBH itu Jakarta ya. Yang DAU ya, yang DAU ini yang daerah-daerah yang padat penduduk ini ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Daerah-daerah yang padat penduduknya. Nah, jadi itu bisa jadi ya. Bagaimana cara melihat atau menganalisis adalah yang pertama tadi melihat yang ekstrim yang paling kecil, lihat ekstrim yang paling besar, kemudian membandingkan di antara DAU dan DPH ini polanya gimana gitu. Polanya gimana? Ini kan nggak rata gitu ya. Polanya nggak rata. Ini juga nggak rata ini ya. DPH juga nggak rata, DAU juga nggak rata.
Nah, dengan pengetahuan kalian kira-kira nggak ratanya itu karena apa? Gitu. Itu bisa dijadikan temuan fakta bagi kalian. Nah, kemudian dengan improvisasi gitu ya, dengan pengetahuan yang sudah kalian peroleh, kira-kira rekomendasinya apa ya? Oke, berikutnya. Berikutnya di sini ada kota A. Tujuan wisatanya sangat lengkap, wisata pantai, wisata hutan, wisata tempat bersejarah, wisata belanja. Berkenaan dengan wabah COVID-19, Kota A berencana menaikkan pajak daerah 15%. Tapi ingat, yang dikenakan pajak hanya wisata belanja sama wisata sejarah saja. Ya. Jadi 4 objeknya yang dikenakan pajak cuma 2. Dikenakan pada tiket masuk kepada pengunjung. Tiket masuk pada pengunjung artinya dikenakan terhadap kurva permintaan, ya, bukan terhadap kurva penawaran. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pembagian beban pajak attack insiden atas tempat wisata belanja? Jelaskan dan gambarkan. Ya, biasa ya. Wisata belanja misalnya contohnya ya. Ya tentu katakanlah ada demand dan supply gitu ya. Ada demand dan supply. Ada demand dan supply ya. Tadi kan katanya yang dikenakan atas kepada pengunjung ya, berarti yang digeser adalah demand-nya ya. Yang digeser demand-nya ya. Ya kemudian tinggal dianalisis ya, bebannya berapa yang jadi beban konsumen atau pengunjung, berapa yang jadi beban Kota A sebagai pengelola wisata belanja. Saya kira grafik standar bisa ya. Kemudian jelaskan tag insiden bagi wisata belanja pada faktor produksi. Ya. Dikaitkan dengan analisis keseimbangan umum. Ya. Faktor produksi apa? Tenaga kerja, ya, bahan baku, bisa modal, macam-macam, ya, bisa modal. Nah, jadi dampaknya pengenaan pajaknya tadi bisa jadi digeser kepada bukan hanya kepada pengunjung, ya, tapi juga digeser kepada faktor produksi. Misalnya dia kalau kena pajak wisata belanjanya, maka dia bisa berdampak terhadap misalnya tenaga kerjanya gitu, pada supplier yang menaruh barang di wisata belanja itu gitu ya, dan seterusnya. Berikutnya, pembagian beban pajak ditinjau dari pengaruh substitusi dan komplementer. Pengaruh substitusi tadi ada 4 ya, ada 4 wisata, pantai, hutan, bersejarah, belanja. Yang kena bersejarah sama belanja, maka akan ada pengaruh substitusi. Orang akan nggak mau berkunjung ke wisata belanja dan wisata bersejarah, dia akan geser ke wisata pantai dan wisata hutan. Bagaimana komplementernya? Komplementer tadi misalnya katakanlah wisata belanja, wisata bersejarah. Komplemennya apa? Kira-kira misalnya yang mudah adalah guide gitu ya, pemandu wisata. Nah, kalau dia dikenakan pajak, pengunjungnya berkurang, nah tentu dampaknya terhadap pemandu wisatanya. Apalagi misalnya yang jualan kuliner di tempat itu gitu misalnya ya. Atau jasa-jasa lain yang merupakan komplementer dari di tempat wisata belanja atau tempat wisata bersejarah itu. Misalnya tukang foto ya, kalau tukang foto sekarang udah enggak ini ya, udah enggak model lagi karena kita pakai kamera masing-masing. Kemudian perubahan tarif PPh yang ini tadi ya, flat tax versi Indonesia, Undang-Undang 22 2020. Dari 25 menjadi 22, kemudian menjadi 20. Dampak langsung tadi yang tarifnya, tapi ini beda ya. Tarifnya diturunin ya tentu penghasilannya akan turun.
Tapi apakah seperti itu ya? Karena ada dampak tidak langsung. Tadi ada 4 tadi ya. Ada gross income ya. Kalau dalam kasus ini penurunan tarif ya, penurunan tarif justru mungkin akan menambah gairah berusaha gitu ya, sehingga lebih tinggi taxable income-nya. Kemudian tadi terkait dengan reporting-nya ya, terkait dengan deduction-nya seperti apa ya, 4 hal tadi yang digambarkan dalam kotak-kotak hijau, kotak-kotak abu-abu tadi. Nah, ini yang menarik ya, menarik ada hitung-hitungan ya, fungsi permintaan, fungsi penawaran. Fungsi permintaannya Q sama dengan 960 min 32P, fungsi penawarannya Q sama dengan 48P. Kemudian dikenakan pajak spesifik Rp5 per tiket ya. Sehingga penawarannya menjadi Q sama dengan 48 kali P min 5 atau sama dengan Q sama dengan 48P min 240 ya. Buat grafiknya ya tentu seperti ini ya. Kemudian kurva demand ya, kurva demand tentu harus tahu titik potong dengan sumbu X, titik potong sumbu Y ya, berarti ini Q sama dengan nolnya berapa, nanti P-nya berapa gitu ya. Kemudian P sama dengan nolnya, nanti Q-nya berapa ya. Kalau di sini gitu kan, itu kan berarti P-nya sama dengan 0, Q-nya berapa. Ini yang sini itu ya. Kalau yang titik itu yang Q-nya dinolkan, nanti P-nya berapa. Nah, kemudian untuk yang fungsi penawaran kita hanya tahu bahwa dia kalau Q-nya 0, P-nya 0. Kalau P-nya 0, Q-nya 0. Berarti titik potongnya di sini ya. Tetapi bagaimana titik potongnya dengan apakah di sini, atau apakah di sini, berarti kita harus menentukan titik equilibrium dulu ya. QS sama dengan QP gitu ya. QD maaf. 960 min 32P sama dengan 48P ya. Sebelum pajak ya, berarti min 32P min 48P ya sama dengan min 960 ya. Min berapa ini ya? Min 80 ya. Min 80P sama dengan min 90. P-nya tahu ya. P-nya tahu, nanti bisa dimasukkan di dalam persamaan lagi, nanti ketemu Q-nya. Itu nanti ketemu titik potong ya sebelum pajak ya. Nah, kemudian berapa setelah pajak ya? Berarti persamaannya diubah ya. Yang persamaan permintaannya tetap, kemudian disamakan dengan penawarannya ya. Ketemu juga nanti berapa P-nya, berapa Q-nya setelah pajak ya. Oke. Berapa tiket yang diperoleh pemerintah ya? Tiket yang diperoleh pemerintah ya. Ya, tentu berapa harganya ya, harganya, kemudian di kuantitas setelah perubahan harga. Pajak yang ditanggung konsumen, pajak yang ditanggung penjual tiket ya nanti disimulasikan ya, disimulasikan berapa gitu ya. DWL-nya kalau udah ketemu yang titik-titik yang tadi kan bisa dihitung ya dengan rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali daerah sini ya, dikalikan dengan panjang itu ya. Dan seterusnya ya. Ini masih sederhana ya, sederhana ya, semoga nanti tidak terlalu susah juga. Yang nomor 5 ya, nomor 5, pemerintah saat ini menghadapi masalah bantuan sosial dalam bentuk uang tunai, di mana keluarga penerima bantuan menggunakan sebagian bantuannya untuk membeli rokok daripada untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Bagaimana syaratnya? Bagaimana konsekuensinya? Nah, ini agak susah ya, agak susah. Yang susah biar kalian aja ya.
Yang nomor 6 ya, nomor 6. Mengapa masyarakat tertarik pada asuransi? Ya, tentu consumption smoothing ya. Gunakan argumentasi ya. Apa udah cuit ya. Apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah mendapat mengefektifkan tujuan dari asuransi tersebut? Ya, mungkin bisa dikaitkan dengan bentar, ya. Oke, semua hadir ya. Ya, mungkin bisa dikaitkan dengan bagaimana agar semua tercover oleh asuransi publik ya. Alasan-alasan mengapa pemerintah perlu memberikan asuransi publik dan lain sebagainya. Intinya kalau menjawab pertanyaan pilihan ganda harus hati-hati ya, karena biasanya dia sangat detail ya, sangat detail. Kalau pilihan ganda itu bisa dimasukkan jebakan-jebakan di sana. Jebakan-jebakannya kadang-kadang subtil gitu ya, tergantung dari kapasitas dari pembuat soalnya ya, bisa sangat susah menentukan mana yang tepat dan mana yang tidak tepat ya. Nah, kalau yang soal IC ya, soal IC itu saya harapannya adalah kalian menjawabnya dengan lengkap ya, dengan lengkap. Misalnya ada mahasiswa menjawab benar tapi cuma sangat singkat gitu ya, sangat singkat, ya mungkin nilainya nggak maksimal. Tetapi kalau dia bisa memberikan jawaban yang lengkap gitu ya, definisinya dikasih, contohnya dikasih, grafiknya dikasih gitu, itu bisa 100 ya. Kalau bleset dikit ya 95 gitu. Tapi kalau yang tadi misalnya benar tapi singkat gitu ya, medit gitu. Orang Jawa bilangnya medit jawabannya, ya mungkin 80, 82 gitu ya. Itu kira-kira ya. Jadi demikian ya pertemuan kita hari ini, demikian juga pertemuan kita dalam semester ini ya. Semoga bermanfaat ya. Menjadi pahala menuntut ilmu bagi kalian ya, pahala amal jariah bagi saya ya, semoga bisa kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Semoga sukses ujiannya, semoga sukses kuliahnya, dan kalau nanti bekerja juga semua menjadi sukses ya. Setidaknya ya sukses. Amin ya. Definisi sukses mungkin berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain dan mungkin tidak bisa kalian kontrol gitu ya. Tapi yang bisa kalian kontrol adalah bagaimana kalian berusaha menjadi diri sendiri dan bahagia dengan kehidupan kalian sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih ya.